Coba deh, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang lagi aku cari dalam hidup ini? Pertanyaan ini, percaya atau enggak, adalah sebuah pencarian universal. Sebuah perjalanan yang kita semua lalui untuk menemukan sesuatu yang kita sebut jati diri. Pertanyaan ini, siapakah aku sebenarnya? Kedengarannya simpel ya, tapi ini tuh inti dari segalanya. Ini adalah pertanyaan yang jadi awal dari petualangan terbesar dalam hidup kita. Petualangan ke dalam diri sendiri. Jadi, apa sih jati diri itu? Gampangnya gini, jati diri itu, ya, inti dari diri kita, fondasi kita. Sesuatu yang fundamental banget yang ngebentuk cara kita mandang dunia, cara kita berinteraksi sama orang lain, dan ujung-ujungnya cara kita mencari kebahagiaan. Ini bukan sekedar label, ini adalah kompas hidup kita. Yang menarik, jati diri kita itu nggak muncul gitu aja dari langit. Ia itu semacam perpaduan yang kompleks. Di satu sisi ada faktor internal, genetik, kepribadian bawaan kita, entah itu introvert atau ekstrovert. Tapi di sisi lain ada juga faktor eksternal yang kuat banget. Keluarga, sekolah, teman, masyarakat yang terus ngebentuk kita. Jadi kita ini kayak hasil dari resep rahasia antara bawaan dari lahir dan didikan lingkungan. Nah, pencarian jati diri ini sebenarnya bukan hal baru. Ada sebuah kisah kuno dari tanah Jawa yang, menurut saya, menggambarkannya dengan sangat-sangat indah. Kisah Dewa Ruci. Ini adalah alegori yang kuat banget tentang perjalanan seorang ksatria mencari hakikat dirinya. Oke, kenalan dulu sama tokoh utama kita, Bima. Salah satu ksatria Tandawa yang paling kuat dan perkasa. Suatu hari, gurunya, Resi Drona, ngasih dia sebuah misi suci, menemukan Tirta Perwita atau air kehidupan. Katanya sih, air ini bisa memberikan kesempurnaan hidup. Wah, kedengarannya mulia banget kan misinya? Tapi ya namanya juga perjalanan pahlawan pastinya nggak gampang. Bima harus menghadapi berbagai rintangan yang super mengerikan. Tapi kita harus lihat lebih dalam di sini. Pertarungan ini bukan cuma sekedar melawan monster mitos. Ini adalah simbol dari pertarungan yang jauh lebih besar. Pertarungan melawan dirinya sendiri. Perjalanannya dimulai dengan ujian yang berat. Dia disuruh pergi ke sebuah gua di gunung untuk ngadepin dua raksasa ganas. Dan ya, dia menang. Tapi itu baru pemanasan. Selanjutnya dia diperintahkan buat terjun ke tengah samudra. Coba bayangin deh, di dasar lautan yang gelap gulita, dia harus berhadapan satu lawan satu sama naga raksasa. Sebuah perjuangan yang kedengarannya mustahil banget. Oke, sekarang kita bedah ya. Sebenarnya, raksasa dan naga ini lambang dari apa sih? Well, mereka itu metafora buat musuh-musuh yang kita hadapi tiap hari. Raksasa-raksasa itu tuh simbol tekanan dari luar, dari lingkungan, dari ekspektasi masyarakat. Nah, kalau naga yang di dasar laut, itu musuh yang lebih berat lagi, nafsu dan kelemahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Medan perang yang sesungguhnya, itu ternyata ada di dalam. Setelah berdarah-darah ngalahin semua musuh di luar sana, setelah pertarungan sengit dengan sang naga, Bima nggak nemuin mata air ajaib sama sekali. Justru di saat itulah, di tengah keheningan samudra, dia menemukan jawaban yang sebenarnya. Dia bertemu dengan sesosok dewa kecil bernama Dewa Ruci. Nah, disinilah bagian yang paling wow. Dewa Ruci ini dewa super kecil yang dia temui, ternyata wujudnya persis kayak Bima tapi versi mininya. Anehnya lagi, Bima yang segede raksasa diminta masuk lewat telinga Dewa Kerdil ini. Ajaibnya, dia bisa. Dan di dalam sana, dia menemukan alam semesta yang maha luas. Di dalam diri Dewa Ruci itulah, Bima akhirnya mendengar kebenaran yang selama ini dia cari-cari. Dewa Ruci bilang, air kehidupan tidak ada di mana-mana, sebab air kehidupan berada di dalam diri manusia itu sendiri. Ternyata, semua pertarungan itu, semua perjalanan jauh itu, tujuannya cuma satu, membawa dia kembali ke dalam dirinya sendiri. Dan ternyata, konsep keren ini ada namanya loh dalam filsafat Jawa, Sangkang Paraning Dumadi. Ini pada dasarnya adalah ajaran untuk memahami dari mana kita berasal atau sangkang, dan kemana tujuan akhir kita atau paraning. Ketika kita paham dua hal ini, kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati karena kita hidup selaras dengan diri kita yang paling otentik. Oke, kisah Bima ini kan cerita kuno ya, dari ribuan tahun lalu. Tapi jangan salah, ini relevan banget buat kita sekarang. Gimana dengan kita, para kesatria modern di era digital? Perjuangan kita mungkin kelihatan beda, tapi percayalah, esensinya sama persis. Perjalanan Bima sudah selesai. Dia sudah menemukan air kehidupannya.
Sekarang, tongkat estafetnya ada di tangan kita. Perjalanan kita baru saja dimulai. Kalau Bima lawannya raksasa fisik, naga kita di era digital ini bentuknya beda. Ada naga bernama hoax dan narasi post-truth yang membingungkan. Ada naga eksistensi palsu di media sosial. Ada juga kebebasan tanpa batas yang bikin kita lupa norma. Dan yang paling bahaya, naga kehilangan diri akibat terus-menerus terhubung ke dunia digital. Terus, gimana cara ngelawannya? Tenang, kita juga punya senjatanya. Ada 5 langkah praktis yang bisa kita coba. 1. Kenali bakat dan potensi unikmu. 2. Coba deh pahami tipe kepribadianmu, misalnya lewat tes kayak MBTI. 3. Temukan ritme hidupmu. Cari tahu kapan waktu paling produktifmu. 4. Ini yang paling penting, tetapkan tujuan hidup yang punya makna buat kamu. Dan 5. Yuk jujur sama diri sendiri tentang apa kekuatan dan kelemahan kita. Jadi pada akhirnya, perjalanan Bima adalah cerminan dari perjalanan kita semua. Pertanyaannya bukan lagi di mana kita bisa mencari air kehidupan, tapi apa yang sebenarnya menghalangi kita menemukannya di dalam diri. Naga apa yang harus kamu taklukkan untuk bisa menemukan jati dirimu yang sejati?